Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawaddah dengan nomor NIM 19051060100029 dari program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perpindahan panas atau heat transfer. Langsung saja kita ke materinya. Perpindahan panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional atau SI, yaitu Joule. Perpindahan panas atau heat transfer adalah proses berpindahnya energi kalor atau panas atau heat karena adanya perbedaan temperatur, di mana energi kalor akan berpindah dari temperatur benda yang lebih tinggi ke temperatur benda yang lebih rendah. Proses perpindahan panas akan terus berlangsung sampai ada kesetimbangan temperatur yang terjadi pada kedua benda tersebut. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor ialah tembaga, besi, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Proses perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu: pertama, perpindahan panas dengan cara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu benda padat atau pada benda fluida yang diam. Konduksi terjadi akibat adanya perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan permukaan yang lain pada benda tersebut. Pada konduksi, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Seperti contoh perpindahan panas secara konduksi yang ada pada gambar tersebut. Sebuah batang besi dipanaskan pada api. Karena besi adalah konduktor, dia akan menyerap panas dan menghantarkan panasnya. Panas yang ada pada api perlahan-lahan akan merambat sampai pada ujung besi, sehingga orang yang memegang besi akan merasakan panasnya. 2. Perpindahan panas dengan cara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Contoh perpindahan panas secara konveksi yang pertama, balon udara terbang, yang kedua terjadinya angin darat dan angin laut, yang ketiga AC yang dinyalakan di ruangan panas. Kenapa balon udara bisa terbang? Balon udara dapat terbang karena berisi udara atau udara panas atau gas helium yang massa jenisnya lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Sesuai prinsip Archimedes, balon tersebut mendapat gaya ke atas yang lebih besar daripada gaya beratnya, sehingga dapat terbang. Sederhananya, udara yang panas lebih ringan daripada udara yang dingin. Oleh karena itu, balon udara mudah terangkat ke atas. 3. Perpindahan panas dengan cara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan kalor atau panas secara langsung dari sumber panas ke lingkungannya tanpa zat perantara apapun. Namun, kita masih bisa merasakan panasnya. Panas radiasi dapat berupa gelombang elektromagnetik. Radiasi bisa terjadi dalam zat padat, zat cair, dan gas, bahkan dalam ruang hampa atau ruang vakum. Contoh perpindahan panas secara radiasi. 1. Panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. 2. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. 3.
Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.